Oke, selamat sore guys. Saya Ezra Nikola Sibarani, mahasiswa Universitas Prima. Kali ini ingin mewawancari salah satu pemilik kedai kopi di Kota Medan. Jadi, aku lagi di Halani Kopi nih, tepatnya di Jalan Bilal, pas persimpangan Gunung Krakatau. Jadi kalau misalnya video atau podcast ini sedikit berisik, tolong dimaklumin ya. Oke, langsung saja di sebelah kita udah ada Bang Manan. Bang tuh. Ya. Jadi Bang Manan ini adalah pemilik kedai kopi Halani Kopi. Jadi Bang, untuk pertanyaan pertama aku sih lebih ke kapan sebenarnya Halani Kopi ini dibangun, didirikan gitu. Halani Kopi didirikan sejak tahun 2017, itu di bulan 8. Jadi setelah aku tamat kuliah, aku nganggur beberapa bulan, kayak aku nggak pantas kerja nih gitu. Jadi kayak buka kedai aja lah. Jadi terakhir aku buka Halani Kopi ini di tahun 2017. Inspirasinya itu muncul karena apa Bang? Atau memang karena teman-teman gitu? Sebenarnya karena diri sendiri ya. Jadi kayak aku tuh nggak suka di rumah aja gitu. Oke. Jadi memang aku senang nongkrong, aku senang ngopi. Oh iya, berawal dari nongkrong ya. Berawal dari nongkrong. Jadi aku senang nggak bertahan di rumah. Ya. Terakhir setelah tamat kuliah, bingung aku harus apa nih gitu. Sebenarnya udah nyampain lamaran kerja kemana-mana kan, udah nyampain lamaran kerja, nggak dipanggil, kayak apa aku nggak pantas kerja, kayak mana gitu juga. Biasa dilema Mahasiswa baru, Mahasiswa. fresh grad. Jadi graduate. terakhir buka warung lah, ya seminimalnya ada tempat aku untuk ngopi Sendiri. sendiri. Gitu Kawan-kawan aja. bisa datang juga. Bener. Iya. Kalau boleh tahu Bang, basic di kuliah ke sekarang ini ada Bang? Kalau untuk basic kuliah nggak ada sih kalau untuk sekarang ini, karena yang dijalanin sekarang. Karena aku dulu FISIP, aku belajar ilmu sosial dan politik kan. Ya kalau dibilang ada paling mungkin nyangkutnya ke sosialnya aja sih. Iya. Untuk sosialisasi dan segala macamnya. Wah itu doang sih. Karena memang kebetulan aku 4 tahun aku kuliah itu sambil aku jualan. Jadi kayak untuk aku kerja di salah satu perusahaan kayak nggak ngerasa nyaman gitu. Iya. Itu sih. Jadi kayak bukan passion aku nih untuk kerja gitu. Kerja sama orang lebih Kerja sama orang. Dan ternyata kirain buka usaha ini bisa lebih enjoy kita hidup. Ternyata enggak cuy. Banyak yang harus kita lawan ketika kita buka usaha. Kita ngelawan diri sendiri, dan itu hal yang paling berat itu kita ngelawan sama diri sendiri. Kalau kerja kita ngelawan sama bos, dipecat kelar selesai Ya, gitu. Nah ini enggak, kita jualan ngelawan diri sendiri. Kalau enggak kita lawan diri sendiri, tutup dong usaha tadi. Jadi Bang, berarti sudah 6 tahun Halani Kopi ini berdiri. Aku penasaran nih sama Abang. Apa strategi bisnis Abang gitu untuk mempertahankan Halani Kopi ini selama 6 tahun? Nah, Yang pertama itu konsisten. Yang paling pertama dan utama itu konsisten dalam segala hal. Baik itu jam operasional, Oke. baik itu bagian pelayanan. Jadi awal aku buka, jujur di awal aku buka, di situ juga aku baru belajar untuk bagian kopinya. Memang kalau dibandingin sama ilmu dan usaha coffee shopnya atau usaha kedai kopinya itu kayak nggak berbanding lurus. Artinya ilmunya masih dikit, Ya. tapi udah berani buka kedai kopi gitu.
Itu sih, tapi kalau untuk mempertahankan hal yang utama itu adalah konsisten, berkembang, tetap anggap kita goblok, tetap anggap kita itu kecil, jadi tetap untuk berusaha besar. Itu sih. Berarti istilahnya kayak learning by doing lah ya bang, belajar Nah. sambil berjalan gitu ya. Betul. Oh, Itu aja sih. di era abang pertama kali buka kedai kopi, pada masa itu udah banyak nggak bang kedai-kedai kopi yang kayak sekarang yang kita tahu ini gitu kan? Kalau pada masa itu belum banyak sih. 2017 untuk Kota Medan itu masih hanya beberapa untuk kedai kopi. Masih hanya beberapa. Paling ya bisa dihitung jari, nggak kayak sekarang. Kalau di 2017, 2018 itu masih hanya beberapa kedai kopi gitu. Masih hanya beberapa. Makanya untuk belajar kopi pun pada saat 2017-an itu masih susah kita untuk nyari informasinya. Tapi ada, bukan nggak ada ya, tapi ada. Gitu sih. Terus kalau soal untuk ngejalanin, yang utama tadi kayak yang aku bilang kan, konsisten, branding. Nah kita harus tetap belajar branding. Aku di kuliah nggak ada belajar branding. Nah itu sambil aku jalan, sambil aku belajar gimana cara nge-branding kedai kopi tadi. Iya. Terus kedai kopi ini mau aku buat seperti apa, menentukan identitas. Gitu sih. Tetap experience. Kita Iya, harus iya. belajar gimana nge-branding. Berarti belajar dari kawan-kawan juga lah bang ya. Pasti belajar dari kawan-kawan. Jadi sebenarnya untuk bisa bertahan kok bisa bertahan gitu kan, itu ada faktor dari kawan-kawan yang ngedukung gitu sih. Karena itu juga dengan sistem customer service aku di sini itu bukan yang aku buat, yang aku terapin adalah customer itu adalah friend sama aku. Oke. Customer itu adalah teman buat Oh aku. itu cara abang lah ya. Itu gitu. cara aku. Jadi, apa? ketika kita sudah ngerasa berteman, ya kayak kita di pergaulan gimana kan, kalau kita udah ngerasa berteman, udah ngerasa dekat, pasti dia nyariin kita juga. Datang lagi. Betul, karena kita sadar bahwa apalagi untuk di era sekarang ya, persaingan makin sulit, makin sengit lah, karena semakin marah kedai kopi. Kita harus sadar bahwa tempat kita tidak bisa bersaing dengan tempat-tempat milenial sekarang gitu. Jadi cara kita gimana ya untuk tetap bisa ngikutin kapal-kapal gede tadi, bisa ngikutin kopi shop gede tadi. Apa beda bang? Strategi bang yang dari awal, dari tahun pertama, kedua, sama yang sekarang? Pasti berbeda, Karena kan di Bukan- tahun-tahun yang sekarang ini mulai banyak kopi shop itu kan? Betul. Pesaing itu muncul gitu. Kesamaannya itu cuman customer service-nya. Kalau untuk sebenarnya bukan beda, tapi pengembangan. Jadi awalnya kita buat kopi itu cuman sekedar kopi hitam, lalu kita kembangkan jadi kopi susu. Kayak Mengikuti gitu. zaman juga berarti bang ya? Mengikuti zaman juga. Iya, iya. Itu udah pasti. Jadi kalau nggak ada pengembangan, ya kita nggak bisa berkembang dan bertahan. Itu udah pasti ya. Itu udah pasti. Oke, itu cerita untuk kasus yang hari ini gitu. Iya. Apa strategi abang untuk kedepannya gitu? Untuk abang bisa mempertahankan gitu. Pelanggan-pelanggan ini tetap ada gitu. Jangan sampai halan ini, ya maaf kata kita bilang tutup gitu, usai gitu. Yang pertama memang kalau untuk strategi, kita harus, kalau untuk strategi marketing ya, sebelum kita bicara tentang strategi marketing agar orang datang terus, kita harus bicara tentang manajemen keuangan. Jadi bagaimana caranya biar uang alani tetap uang alani, tidak dicampur tangan dengan uang aku pribadi gitu. Artinya uang alani itu uang alani nih, bukan uang aku. Uang aku itu beda.
Gitu dia. Itu manajemen keuangan itu sangat perlu, sangat sangat diperlukan dalam bidang usaha atau bisnis. Yang kedua, strategi untuk marketing tadi kita kan. Pertanyaannya tadi strategi marketing. Iya betul. Balik lagi ke yang tadi. Yang pertama adalah konsisten, berkembang, lihat perkembangan apa Zaman. yang sedang Booming. tren nih, apa Tren. yang sedang booming. Iya. Media sosial kita harus buat yang menarik. Gitu sih. Seperti konten gitu ya, Bang. Iya, kayak konten kita gunain TikTok, Instagram, Iya. Facebook juga. Itu sih. Kalau untuk marketingnya tetap seperti itu. Oke, paham. Tetap Mengikuti zaman lah mengikuti gitu ya. zaman. Ya. Apa yang lagi diminati sama apalagi sekarang di zaman Gen Z gitu kan, milenial gitu. Apa sih yang paling disukai sama mereka gitu. Terutama untuk bagian produk ya, terutama untuk bagian produk. Nah, ini paling utama, Bang, ya? Ini paling utama, produk paling utama. Karena Kalau nggak enak mungkin orang balik gitu. nah itu Sesimpel itu sebenarnya kan. sesimpel itu sebenarnya. Jadi untuk kadang-kadang kan ada seperti ini. Jadi kalau untuk mendatangkan customer baru bukan sulit. Tapi kalau untuk dari dibilang sulit enggak, dibilang sulit iya juga. Artinya gitu. Kalau untuk orang datang tiba-tiba gitu kan ngelihat dari visual, mungkin orang-orang nggak akan tertarik duduk di Alani ini. Kalau untuk sekedar dari visual. Jadi kita harus menggunakan apa? Menggunakan produk. Menggunakan produk dengan diiringi dengan customer service kita. Karena promosi yang baik sejatinya adalah dari mulut. Ya, Promosi yang baik dan gratis itu sejatinya itu dari mulut. iya betul. Itu sejatinya dari mulut. Jadi ketika kita customer kita produk kita enak, customer service kita bagus, kita ngelayaninnya oke gitu, nyaman sama pembeli-pembeli kita, customer kita, yakin dan percayalah dia akan ngajak temannya kemana. Itu pasti tuh, Bang, ya. Itu udah pasti. Itu udah pasti. Pasti. Lalu untuk yang kayak aku bilang tadi, promosi yang pasti dan gratis itu adalah mulut ke mulut. Mulut ke mulut. Sebenarnya itu juga strategi marketing yang dipakai orang dari dulu ke dulu, Bang, ya kan. Sampai sekarang sebenarnya, Bang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Makanya Cuma tetap dibantu dengan sosial dengan media. media sekarang Ya. gitu. Itu sih. Tapi kalau untuk penerapannya masih sama. Iya, oke. Garis besarnya masih sama. Seperti yang kutangkap tadi kayak Abang bilang, tetap konsisten mengikuti perkembangan zaman gitu kan. Manajemen keuangannya, marketingnya gitu. Itu tetap dijaga gitu, Bang, ya. Tetap dijaga. Padahal kita bukan bicara sebuah usaha besar gitu ya. Ini sebuah kedai kopi kecil aja. Itu membutuhkan manajemen yang seperti itu gitu. Mau sebenarnya usaha apapun itu sebenarnya kalau pengen Usaha tetap apapun bertahan itu. ya harus kayak gitu ya, Pak? Harus kayak gitu. Kalau saya gini, banyak UMKM yang tidak mengerti tentang branding. Branding ya, betul. Banyak UMKM, banyak pelaku usaha yang tidak mengerti branding. Atau pernah nggak sih ada ngelihat satu usaha kecil, UMKM kecil, udah bertahan sampai 10 tahun, 15 tahun. Yang Ya. jualan tuh ibu-ibu, nenek-nenek. Ya. Pasti pernah kita ngelihat Ya, itu. betul. Nah, pertanyaannya adalah kenapa dia bisa sampai bertahan? Dia tidak menggunakan media sosial. Betul. Ya kan? Dia tidak menggunakan media sosial. Dia tidak mengerti bagaimana cara branding. Dia tidak tahu itu. Ya kan? Dia nggak tahu itu. Terus kenapa dia bisa bertahan dan ramai? Pertanyaannya tuh. Rasa mungkin. Nah, itu tadi kayak yang aku bilang tadi. Promosi yang terbaik, promosi yang baik adalah produk dan pelayanan.
promosi yang baik itu adalah produk dan pelayanan. Jadi ketika produk kita konsisten, pelayanan kita bagus, Iya. orang bakalan datang. Terus kan ada juga yang usaha yang gede Ya, nih. oke. Usaha gede, tempatnya oke, visualnya oke, desainnya keren gitu kan. Ya. Banyak. Tapi tidak bertahan. Iya, banyak. Kan jadi satu pertanyaan besar bagi kita. Iya. Yang gede, artinya gini, dia punya usaha gede nih, coffee shop gede, otomatis kan modalnya gede nih. Gede, pasti. Dan dia pasti bicara tentang, dia pasti mengerti rebranding. Iya. Dia pasti ngerti branding, marketing, manajemen keuangannya, pasti udah ada orang-orangnya tertentu, Tim-timnya orang-orangnya ya. kan gitu. Tim-timnya pasti udah ada. Tapi kenapa nggak bisa bertahan setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun, 7 tahun? Itu kan jadi pertanyaan gede sama kita. Padahal sudah skala besar tuh, Bang. Padahal skala besar. Nah, kenapa yang kecil ini justru yang tidak tahu apa-apa bisa bertahan. bisa bertahan, gitu loh. Kan jadi kayak kenapa gitu? Iya, benar-benar. Gitu Itu, kan. sebenarnya itu yang paling dicari-cari sebenarnya, ilmu itu. Ilmu itu. Penasaran gitu, kenapa sih sebenarnya? Aku juga salah satu sebenarnya yang pernah juga duduk di sini gitu ya. Duduk di sini gitu kan. Dari zaman SMP lah, 2017 tuh ya. SMP. Udah ada nih Alani Kopi. Jadi untuk kayak Bang bilang tadi, mendatangkan orang baru itu sebenarnya nggak terlalu sulit gitu Pak. Tapi sebenarnya mempertahankan orang yang datang itu untuk datang lagi itu yang sulit sebenarnya. Iya, itu yang sulit. Itu yang sulit. Karena customer Alani itu customer tetap semua, customer reguler semua yang bisa datang itu sehari itu bisa 3 kali, Iya. 2 kali dengan orang-orang yang itu aja gitu. Pertanda buruk enggak. Baik malah Bang ya. Baik. Justru melalui mereka lah kita bisa dapat customer baru. Itu sih. Berarti secara langsung customer di Alani Kopi ini kalau nggak kenal sama ownernya, pasti kenal sama yang kerja di sini. Ya kan? Kalau nggak enak juga nggak datang. Iya. Ya emang mau beli satu cup harga 20.000. 20.000 menurut aku termasuk mahal ya. Apalagi kita bicara tentang keadaan keuangan ekonomi Kota Medan yang rata-rata itu menengah ke bawah kan. 20.000 udah bisa beli beras, Iya. telur, bisa makan satu keluarga. Iya. Iya kan? Realistis sekali memang kalau bicara gitu ya memang betul. Iya kan? Udah bisa beli. Nah, nasi ini bungkus 20.000 dia rela ngeluarin uang 20.000 hanya untuk satu cup. Kan gitu. Logikanya gitu. Berarti bicara kebutuhan Bang. Kayak yang ku tahu juga sebenarnya pada era sekarang, pada zaman sekarang anak muda gitu, orang tua menjadikan kopi itu jadi kebutuhan. Berawal dari gaya hidup, mulai nih jadi terus menerus mengkonsumsi ya kopi itu tadi gitu. Tapi kalau kita bandingkan sama, kalau kita bicara kebutuhan, kalau kita bandingkan ini sama beras, Iya. Betul. tetap ini Berarti ini kebutuhannya bukan primer. bukan primer. Bukan primer. Ini kebutuhan sekunder kan. Sekunder, ya. Ya, sekunder. Yang kalau nggak minum ini juga nggak apa-apa. Iya. Jadi untuk pendapat abang lah gitu. Untuk mereka yang di luar sana yang ingin terjun ke dunia F&B gitu. Enggak lah, ada beverage-nya Iya. Bang ya. Karena di Alani Kopi ini nggak ada makanan Bang ya. Atau Nggak ada dari makanan. dulu memang nggak ada makanan Bang? Dari dulu kita nggak ada makanan. Dari dulu Berarti nggak ada pure makanan. jual kopi dan beberapa teman-temannya seperti powder-powderan gitu. Mocktail gitu ya Bang ya. 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 Jadi pesan Abang sebenarnya untuk mereka yang baru terjun ke dunia kopi ini apa Bang gitu? Dari Abang sendiri lah, dari Bang Manan. Kalau pesan aku tuh kalau untuk yang mau terjun aja dulu. Kalau untuk mau terjun, mau jalan aja dulu. Jangan pikirin
nanti-nantinya, karena learning by doing itu baik, learning by doing itu bagus. Kalau kita pikirin untuk nanti seperti ini, nanti seperti ini, nanti seperti ini, kita nggak akan terus jalan. Kita nggak akan buka tuh kedai. Nggak terbuka bang ya. Nggak terbuka. Tapi kalau untuk yang udah terjun, tetap konsisten. Yang pertama itu tetap konsisten. Yang kedua untuk pemiliknya, ownernya, aku pesan untuk ownernya, ingat kalau yang ngebunuh diri sendiri itu sebenarnya ambisi. Yang ngebunuh impian tadi adalah ambisi. Jadi kau boleh ambisi, tapi jangan terlalu. Apapun yang terlalu itu nggak baik, ya kan? Gitu juga. Nih, kok boleh nih berambisi seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi tetap nyantai cuy. Slow, jalan pelan-pelan. Jatuh bangun biasa tuh bang ya. Biasa itu. Alani pernah gitu bang? Wow. Di titik itu bang. Waduh. Yang udah dilewatin Alani itu berbagai macam. Awal buka nih aku sedikit cerita story Alani lah. Oke, apa aja yang udah dijalanin. Jatuh bangunnya apa aja sih gitu kan. Yang pertama 2017 buka bulan 8. Oke. Itu customer nggak ada sama sekali. Untuk aku sendiri, aku ngerokok sampai utang-utang. 2 batang utang, 2 batang. 2 batang itu aku utang. Sakit nggak? Sakit kali. Sakit kali. Baru ada orang bulan 12 langsung kemalingan. Jadi kedai kopinya dibobol sama maling. Itu menurutku aku merasa itu titik terendah. Itu titik terendah. Ketika aku buka dengan ala kadarnya lalu dimalingin, kayak Itu di awal-awal bang tuh ya? itu di awal-awal Iya. Kayak aku baru buka loh, kalau maling nanti aja, pengen kali bilang kayak gitu kan, cuman nggak bisa. Kayak baru juga buka udah dimaling, aku harus apa lagi, nggak ada uang sama sekali. Kenapa bisa buka kembali? Itulah gunanya teman-teman. Aku jujur pada saat kemalingan kemarin, jujur aku udah nggak ada lagi uang. Aku nggak ada uang lagi, sama sekali aku nggak ada uang untuk memulai. Jadi ada kawan yang ya nolong lah, ada beberapa kawan yang nolong. Udah ini nah, belikan ininya, belikan grindernya, belikan timbangannya, belikan kompornya. Karena ada kawan-kawan tadi, makanya aku bisa buka lagi. Dan kadang-kadang, bukan kadang sih, kalau untuk kita ada beberapa ilmu yang aku dapat ketika itu ini ilmu yang tidak ada ditulis di buku marketing. Menurutku nggak ada. Harus ada energi positif yang kita alirkan ke Kedai kopi. ke usaha kita tadi. Jadi kayak kau mumet nih di luar, kau mumet mau permasalahan keluarga, cinta apa segala macam. Tapi ketika kau di kedai, jangan alirkan mumet kau itu sama situasi kedai. Jangan cuy, itu bakalan berdampak. Iya. Itu bakalan berdampak. Jadi ketika kau segila apapun kau di luar, itu kau di luar. Tiba-tiba pada saat kau udah di kedaimu, kau normal, kau waras, Pasang senyum memang selebar-lebar mungkin ya. wajib. Karena itu secara tidak kita sengaja, ketika kita bawa masalah di luar masuk ke dalam, itu akan mempengaruhi semuanya. Tingkat konsisten kita nggak ada lagi. Iya. Kurangnya stamina kita untuk ngelayani customer secara nggak langsung. Kayak gitu. Lalu terus yang dihadapin sama halan ini COVID luar biasa. Setahun lebih tuh bang ya? 2 tahun. 2 tahun. Dampaknya 2 tahun juga bang? Dampaknya sampai sekarang. Sekarang bang ya? Dampak COVID itu sampai sekarang. Jadi
Dulu sebelum COVID, Alani sehari aja nih ya, sehari minimal 100 cup. Minimal itu 100 cup. Satu hari tuh minimal 100 cup. Maksimalnya tuh 150, 130. Tapi minimalnya 100 cup. Dengan kedai kopi di pinggir jalan, sepeta kecil bisa ngejual 100 cup. Itu sebelum COVID. Setelah COVID kita habis-habisan kita dibantai sama COVID. Jujur habis-habisan. Itu turun pada saat COVID itu turun sampai 40%. Turun sampai 40% dari sebelum COVID. Omset dari sebelum COVID. Dan lebih parahnya lagi adalah setelah COVID tadi. Lebih parahnya adalah setelah COVID, bukan pada saat COVID-nya sebenarnya. Setelah COVID, kenapa? Uang orang udah habis, cuy. Uang orang udah habis. Iya, iya. Uang orang udah habis. Di rumah nggak ngapa-ngapain, gaji dipotong setengah. Mempengaruhi semua sih Bang. Sedangkan pengeluaran tetap sama. Iya, iya. Tetap harus makan 3 kali sehari, 4 kali sehari, gitu kan? Betul, betul. Jadi uang orang udah habis. Enggak, udah gitu setelah COVID beberapa bulan kemudian kan langsung naik BBM. Iya, betul. Itu mempengaruhi. Dari 8.000 ke 10.000. Ya, 2.000 itu 2.000. mempengaruhi. Jadi kayak ya daripada aku hari ini aku nggak ngopi lah, mau isi bensin. Iya. Gitu dia. Itu mempengaruhi. Tapi alhamdulillah bisa sampai bertahan lah. Itu aja sih. Tahan sampai sekarang. Sama satu lagi yang pengen aku bilang. Kalau di agamaku ya, kalau di agamaku Islam, sebelum aku tahu, ya kalau kita bicara agama juga aku masih brengsek lah, masih brengsek lah, masih parah gitu. Jadi pada saat kemalingan, terus kan aku buka lagi, pada saat itu langsung luar biasa naik omset Alani. Aku nggak tahu kenapa, kayak luar biasa lah. Gila, Tuhan itu ngasih coy, gila. Itu malingnya ketangkep. Jadi ada abang-abangan sini bilang, "Nan, itu malingnya ketangkep. Kayak mana barangmu kita cari yuk." Aku menolak untuk nyari barangku tadi. Karena Abang ada ikhlas. Karena aku udah ikhlas, kayak udahlah, ngapain lagi diungkit itu. Toh juga aku udah buka. Jawabanku itu cuma satu. Aku ikhlas lahir dan batin, Bang. Jadi nggak usah lagi dicari. Itu ada space berapa bulan tuh Bang? Nggak nyampe beberapa bulan, minggu aja. Minggu ya? Semingguan kayak. Semingguan atau 2 mingguan itu Tepat. ketemu malingnya dan aku udah buka lagi kan. Jadi kayak, Bang, aku ikhlas lahir dan batin. Jadi aku nggak usah nyari maling itu lagi lah, udahlah biar. Yakin kau? Yakin, Bang. Lahir dan batin aku. Semenjak itu Tuhan tuh langsung ngasih, cuy. Gila, men. Gila, sumpah gila. Gila kali lah. Semenjak aku ucapkan itu, Tuhan tuh langsung ngasih. Wah, penjualan Alani naik dari 300 sehari jadi 400 jadi 600. Itu hanya dalam waktu nggak nyampe beberapa bulan aja. Pesat kali naik, pesat kali. Kayak nggak ngerintis lah. Harusnya kan masa ngerintis itu. Iya, iya. Ini kayak nggak ngerintis, langsung pesat kali. Sehari, kalau dulu awal-awal kan sehari 200, 2,5 gitu kan. Langsung gope 700, 1,5 juta, 1,8 juta, 2 juta, sampai ke COVID lah yang nurunin tadi. Jadi ada kalau di agama kami ada namanya rezeki ikhlas. Iya, betul.
Dan itu nggak ada diajari di dalam buku bisnis ya bang ya? Itu kayaknya nggak ada diajarin, tapi nggak tahu lah ya. Di bisnis nggak ada di kelas. Tapi rasaku nggak ada karena nggak mungkin ditulis di buku bisnis itu ikhlas lah Ketika agar usaha belajar nggak gitu juga kan. Iya, Jadi iya. itu sebenarnya ada nyangkut nyangkut paut lah, lebih ke diri sendiri sih. Iya, iya, betul, betul, betul. Jadi pada intinya juga teman-teman juga lah bang yang akhirnya membantu bang ya. Teman-teman, dan aku di podcast ini mau bilang thank you lah buat kawan-kawan yang udah ngedukung selama ini. Terima kasih banyak, karena tanpa kalian juga jujur aja nggak ada halan. Tanpa kalian nggak ada halan, sama sekali nggak ada. Jadi kalau kalian pengen buka bisnis dengan budget minim, pandai-pandailah berkawan. Iya kan bang? Betul, pandai-pandai berkawan. Pandai-pandai berkawan. Iklan. Pandai-pandai berkawan karena bang, ya kalau dengan budget yang minim itu susah gitu untuk Susah, kita susah mau ya. ngapa-ngapain juga nggak Susah bisa. ya. Jadi pengaruh kawan itu penting sebenarnya gitu. Jadi udah cukup lama juga kita ngobrol-ngobrol sama Bang Manan ya kan? Udah ada setengah jam lah ini. Udah setengah jam. Oke, jadi ada pesan-pesan terakhir bang untuk teman-teman di luar sana yang lagi ingin membuka sebuah bisnis mau apapun itu. Intinya jangan buru-buru. Jalan santai aja, tetap nyampe. Oke. Jadi terima kasih, sekian itu aja podcast dari kami. Jadi aku sebagai mahasiswa dari Unpri juga, kebetulan saya juga ada di jurusan manajemen pemasaran. Cukup terbantu lah dari ilmu-ilmu yang dari Bang Manan ini gitu. Jadi buat kawan-kawan di luar sana juga ingin datang ke sini mampir ngobrol-ngobrol sama Bang Manan, bisa langsung aja. Bang Manan stay di sini terus Bang ya? Di sini stay terus lah. Ya. Jadi thank you.